Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Jabir Yasin dengan tema Jadilah Hamba yang Bersyukur. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Jabir Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini untuk mendidik hati, untuk menyadari bahwa kita ini tidak pernah ingin lahir ke dunia kok. Orang tua kita juga tidak niat bikin kamu kok. Orang tua kamu, bapak kamu, ibu kamu tidak punya niatan bikin kamu. Mereka berdua niatannya pengen dapat kelezatan. Iya, kamu lahirkan tidak disengaja, hanya akibat dari dan kamu juga tidak ingin lahir. Yang mencipta kamu adalah Tuhanmu. Yang menginginkan kau hadir adalah Tuhanmu. Yang ngasih makan kamu adalah Tuhanmu. Yang menyembuhkan kamu ketika sakit adalah Tuhanmu. Dan nanti kalau sudah selesai kontraknya, kamu juga dipanggil pulang oleh Tuhanmu. Untuk menanamkan rasa ini bisa muncul enggak? Itu persoalan. Belajar ini persoalan. Dan kamu diberi kesempatan lahir ke dunia nih, berterima kasih enggak? Jadi artinya kita menyadarinya bahwa kita mendapat nikmat wujud, ya, nikmat lahir di bumi ini, boro-boro mensyukurinya. Seumur hidup kita hanya berkeluh kesah kok. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kapan berterima kasih? Itulah Allah mengatakan tidak banyak orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Coba kita renungkan kembali betapa jahatnya pikiran kita ini. Iya, apa dikiranya mengingkari pemberian itu bukan kejahatan, kejahatan besar. Dan oleh Allah orang yang seperti itu disebut kafir. Ya. Allah mengatakan orang yang tidak mensyukuri nikmat itu disebutnya dengan kafir. Walain kafartum, kalau kamu kafir, mana kafir apa? Tidak mensyukuri nikmat, itu namanya kafir. Dihukum nggak? Dihukum. Gede hukumannya, gede hukumannya. Inna azabi lasyadid. Masih nggak percaya juga. Siapa yang punya ide kufur nikmat nih? Siapa yang punya ide begitu tuh? Berarti nggak paham. Ya, orang yang mengatakan kader kufur nikmat itu artinya tidak paham dengan ancaman Allah itu. Jangan-jangan orang yang mengatakan kader kufur nikmat itu, ya itu orang kufur juga. Saya urai supaya jelas, supaya jangan aja cengar-cengir besar lagi. Dianggapnya sepele. Sekali kamu mengatakan orang tuaku tidak membiayai aku segini jeripayah sendiri, orang temu dengar, dia nangis kok. Ya sudah senang, bakal makonan awi tinakin dudu anaknya kita maning sirku. Aja ngundang papa maning wis. Paham? Marah besar. Orang diingkari kebaikannya marah besar. Saya jujur, kamu ketika berbuat baik lalu tidak ada yang apresiasi, sakit hati nggak? Kalau Allah
beli usalam. Ya Ghafurur Rahim itu kalau kamu salah, ya salah melacur, salah minum, salah ngado jago, bisa dimaafkan. Tapi ketika engkau tidak mengerti pemberiannya, dibejek-bejek kamu, diremet sekalian. Orang tua yang diingkari kebaikannya dan jasanya oleh kamu tidak mungkin akan memaafkan kamu. Pokoknya mulai hari ini kamu bukan anakku lagi, dan jangan panggil aku bapak. Selesai. Sana, ningkir. Beli paham? Inna azabi la syadid. Sekali lagi, la syadid. Kurang keras. La syadid. Artinya luar biasa. Itulah persoalan. Jadi artinya kamu bersujud tiap hari, tapi Allah tidak pernah masuk dalam hatimu. Allah yang kau sembah adalah Allah alif lam lam hu. Huruf alif lam lam ha, itu yang kamu sembah. Ya'buduna ala harfin, menyembah huruf kamu, ya, bukan menyembah zat, tapi menyembah huruf. Ya, sudah paham? Iya. Ngasih orang fakir gampang, digunakan untuk ibadah lebih sulit, mengakui pemberian paling sulit. An ba'dihim rahmatullah alaihi, diceritakan oleh orang lain, annahu qala kullu ma yushaghiluka 'anillah azza wa jalla fa huwa 'alaika mas'um. Apa saja yang membuat engkau lalai dari Allah, apa saja yang membuat kamu tidak ingat kepada Allah, tidak ingat diberi oleh Allah, tidak ingat diajarin oleh Allah, tidak ingat diselamatkan oleh Allah, sibuk dengan kausalitas saja, fahuwa 'alaika mas'um. Itu merupakan bencana bagi kamu. In syaghalaka dzikruhu anhu fahuwa 'alaika mas'um. Kalau kamu berzikir saking sibuknya hilalau sampai kamu lupa kepada Allah yang sebenarnya, sibuk dengan berzikirnya saja, itu juga bencana buat kamu. Kata Allah, gadag gedegmu enggak gue bayar. Gadag gedegmu tidak gue bayar. Yang ku bayar adalah kerinduan yang ada di dalam hatimu itu. Lah ya, itu persoalan. Sedangkan kamunya merasanya itu akan mendapat imbalan yang besar. Hilalo. Enggak dibayar. Wis paham dulu. Yang kubayar adalah kerinduan yang ada di dalam hatimu, kesahduan hatimu itu. Paham gak? Yang kubayar adalah kesedihanmu itu.
Apalagi engkau menyebut nama Tuhanmu sambil bermain-main dan sambil bernyanyi-nyanyi. Aku tidak berkenan seperti itu. Sambil berlagu, ya Rabbana, ya Rabbana, tak tampak sih lah. Yang orang minta sambil bernyanyi-nyanyi, minta apa? Orang minta itu datang baik-baik, ngetuk pintu baik-baik, datang Buya punten, saya mengganggu, ada apa yang? Kalau Buya berkenan saya minta tolong, saya lagi butuh banget, kan gitu, menunjukkan kesedihannya. Baru saya kasih. Nyonya Mataryono datang sambil joget, aduh Buya jaluk itu. Cek baik kalau bakyak. Segelatok-nan yang dasi sisa ngecek gitu. Ya itulah kira semacam itu. Jadi kalau doa-doa yang dibaca dengan lagu-lagu itu mah namanya doa seremonial, doa pantas-pantas sebagai penutup acara. Doa seremonial pantas-pantas untuk penutup acara. Yang keempat adalah doa ditutup oleh Bapak Kiai Haji Taryono. Dipersilahkan itu. Doanya setengah jam gak selesai-selesai. Ya sampai doa kunut dibaca, doa akasan nur buat dibaca semua. Ketika ditanya kamu minta apa, nggak tahu. Udah nggak ngerti kok. Iya. Bahwa alaika masyum as-salatu was-saumu wal hajju. Sekalipun salatmu, puasamu, hajimu, wa jami'u af'alil khair, segala kebaikan yang kamu lakukan, fa kullu dzalika 'alaika mas'um, itu adalah bencana buat kamu. Kalau itu hanya seremoni-seremoni yang kosong sama sekali, hatimu tidak mengingat Allah. Idza syagalatka ni'amuhu, apabila engkau sibuk, ya, disibukkan oleh nikmat-nikmatnya Allah, menghitung-hitung duit tiap hari, menghitung sertifikat dan sebagainya, sampai kamu lupa kepada Allah, fahuwa 'alaika mas'uma, itu juga bencana buat kamu. Qabalta ni'matahu bima'asihi, kau jawab kenikmatan Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatanmu itu. Kenikmatannya bukan untuk ibadah, tapi untuk maksiat, untuk melawan Allah, untuk menistakan orang lain, untuk menghina orang fakir miskin. Ya. Warruju' fil mahammati ila ghairihi, dan akhirnya semua tugas yang dilakukannya kembalinya bukan kepada Allah, kepada selain Allah semua kok. Untuk mertua, untuk segala macam, untuk atasan, untuk bawahan, untuk tetangga, untuk para konstituen semuanya. Titik. Qad tamakkana
Al-kidbu wan nifaqu, kedustaan dan kemunafikan telah menyatu, telah kokoh, telah permanen. Fi harokatika, dalam segala gerakmu sudah lengket. Kedustaan dan kemunafikan sudah lengket dalam segala gerakmu. Wasakanatika, dan juga diammu, ketika bergerak dan ketika diam lengket semuanya. Wasuratika, dan juga surahmu, bentukmu, gambarmu, rupamu. Wa ma'naka, dan maknawimu, spiritmu. Fi lailika wa naharika, baik siang maupun malam, semuanya dalam kedustaan semuanya. Diamnya munafik, bergeraknya munafik, ngomongnya munafik, mingkemnya munafik semuanya. Siang munafik, malam munafik juga. Qad ihtala 'alaika syaitan, setan sudah mampu menyelewengkan kamu. Wa zayyana laka al-kidba wal a'mal al-qabihah, setan sudah berhasil menghiasi, memoles-moles, memake up kedustaanmu itu dan memake up a'mal al-qabihah, perbuatanmu yang buruk itu di make up oleh setan sehingga kelihatan cantik semuanya. Takdzibu fi hatta fi salatika, ternyata kamu berdusta, bahkan ketika kamu sholat pun kamu berdusta. Bohong semuanya. Li'annaka taqulu Allahu Akbar, mulutmu mengatakan Allahu Akbar. Wa takdzibu, tapi kamu bohong juga. Li'anna fi qalbika ilahan ghairuh, karena di dalam hatimu ada Tuhan lain. Mulutmu mengatakan Allahu Akbar, di hatimu ada Tuhan lain. Berapa banyak Tuhan? Ribuan Tuhan dalam hatimu. Berapa? Silakan hitung. Kullu ma ta'tamidu alaihi fahuwa ilahuka. Apapun yang kau andalkan itulah Tuhanmu. Berapa yang kau andalkan? Atasanmu, mertuamu, kiaimu, santrimu, uangmu, wibawamu, pengalamanmu, semua apapun yang kau andalkan itulah Tuhanmu. Termasuk ilmu, mengandalkan. Mengandalkan itu jadi modal gitu ya, merasa bangga, hartanya banyak ya, sehingga yakin aku bisa beli apa saja. Berarti hartamu begitu bisa beli apa saja, ya Tuhan juga. Berapa banyak yang kau andalkan di dunia ini tak terhingga. Jasamu juga kau andalkan, uangmu kau andalkan, pangkatmu, dan banyak lagi.
Kalau ditanya orang langsung dengan semuanya, berapa sih? Kecil. Apapun yang kau banggakan, yang kau andalkan, yang kau puja-puja, yang kau sanjung-sanjung, itu adalah Tuhanmu. Silakan malam ini dibikin daftar Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hatiku. Satu. Ya. Iya, selama ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomongnya keras tapi benar, sehingga ketika dia masih hidup banyak yang membenci para ulama-ulama nih, sengit kabeh ini. Kenapa? Dibongkar semuanya, nggak ada urusan, mana takut yang ngomong sebenarnya gitu. Iya. Iya. Silakan dibongkar, tapi asal jangan menyebut nama orang, paham nggak? Nama itu melanggar etika, namanya pencemaran nama. Pasal berapa? 212. Acok 212. Itu mah reuni. Ya. Kullu syai'in takhafu minhu, apa saja yang kau takuti, wa tarjuhu, apapun yang kau harapkan, yang kau sukai, yang kau takuti, fahuwa ilahuka, dia adalah Tuhanmu. Takut sama atasan, berarti atasanmu adalah Tuhanmu. Takut sama istri, berarti istrimu adalah Tuhanmu. Ketika ada dua rasa takut, takut kepada Tuhan, takut kepada istri, yang dikalahkan takut kepada Tuhan. Lebih memenangkan takut kepada istri, soalnya beli bisa kelon kon ya.